Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mumtazal Fadominik dari kelas 10 IPA 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang satu tokoh biografi. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan tentang sedikit apa itu biografi. Teks biografi adalah teks yang menceritakan perjalanan hidup seseorang yang bertujuan untuk menjadi teladan bagi para pembaca. Teks biografi juga memiliki beberapa struktur. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi berisi tentang informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan. Yang kedua adalah peristiwa penting. Peristiwa penting berisi tentang rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu, yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami oleh sang tokoh. Yang ketiga adalah reorientasi. Reorientasi berisi tentang komentar evaluatif atau pertanyaan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Dan contoh tokoh biografi yang ingin saya sampaikan pada video ini adalah Jerome Pauline. Jerome Pauline lahir di Jakarta pada tanggal 2 Mei 1998. Itu artinya usia atau umur Jerome Pauline pada saat ini adalah 23 tahun. Nama ayah dari Jerome Pauline adalah Marojahan Sajabat. Dan ibu dari Jerome Pauline bernama Chrisye Rahmiansah. Jerome Pauline juga memiliki 2 saudara laki-laki. Kakak Jerome Pauline bernama Jahlan Sijabat. Dan adik dari Jerome Pauline bernama Jasferel Sijabat. Jerome Pauline ternyata bukan mahasiswa biasa. Ia juga seorang YouTuber dengan profil YouTube Nihongo Matapu yang memiliki jutaan subscriber. Lantas, bagaimana masa kecil Jerome Pauline? Jerome Pauline semasa kecil awalnya tidak terlalu menyukai matematika. Namun, suatu waktu pemikirannya berubah tak kala ibunya mengatakan bahwa matematika itu ibarat permainan bajak laut. Ketika kita bisa memecahkan suatu kode, maka kita bisa mendapatkan harta karun tersebut. Dan disinilah pemikiran Jerome Pauline berubah tentang matematika, yang membuat ia akhirnya menyukai matematika. Sejak kecil, Jerome Pauline sudah bercita-cita untuk bersekolah di luar negeri. Hal ini dilandasi karena seringnya masa sekolah dasar, ia mendengar teman-temannya yang bercerita tentang liburan mereka di luar negeri. Ia sadar bahwa ia lahir dari keluarga yang sederhana. Maka, untuk mewujudkan cita-citanya untuk pergi ke luar negeri, salah satu caranya adalah dengan bersekolah di sana. Untuk mewujudkan cita-citanya sekolah di luar negeri, Jerome Pauline sejak awal masuk SMA telah menyusun rencana agar bisa ikut olimpiade dan berprestasi di sekolah. Dengan itu, ia berharap kesempatan untuk memperoleh beasiswa terbuka lebar. Maka, tidak mengherankan sederet prestasi bisa diukirnya, yang benar saja membuka sejumlah peluang untuk membawanya sekolah di luar negeri. Salah satu kesempatan yang datang adalah beasiswa ke NTU Singapura. Sebenarnya hasil tes Jerome Pauline dinyatakan lulus. Namun sayangnya ternyata ia hanya mendapatkan beasiswa sebesar 50%, bukan 100%. Sehingga melihat perekonomian keluarga, ia mundur secara teratur. Tidak lama berserang, ada tawaran beasiswa sekolah di Jepang yang dibiayai secara full. Tapi tentu saja untuk mendapatkan beasiswa dari Mitsui NCO Ltd, salah satu trending company terbesar di Jepang, sangatlah susah. Bayangkan saja dari puluhan ribu pendaftar yang diterima hanya 2 orang.
Pada saat itu, yang mendaftar beasiswa ini sekitar 16.000 orang. Dan Jerome Pauline salah satu dari 2 orang yang terpilih mendapatkan beasiswa ini. Fakta-fakta mengenai Jerome Pauline. Yang pertama adalah berprestasi sejak duduk di bangku sekolah. Rupanya Jerome Pauline tidak hanya menuai prestasi pada saat kuliah saja. Sebelumnya, saat masih duduk di SMA 5 Surabaya, pria muda asal ini telah banyak mendorong prestasi akademik maupun non-akademik. Prestasi akademik yang berhasil diraih Jerome antara lain adalah menjadi pemenang dalam acara 14 tahun Japanese Speech Contest Suginami Association. Ia juga pernah menjuarai Olimpiade Nasional Industrian Engineering ITS 2016 Indonesia. Peringkat 1 Lomba Siswa Berprestasi tingkat Kota Surabaya pada tahun 2015. Juara 3 Olimpiade Matematika pada tahun 2014. The winner 14 tahun Japanese Speech Contest dan juara 1 Olimpiade Matematika Vektor Nasional Universitas Negeri Malang pada tahun 2015. Fakta mengenai Jerome Pauline yang kedua adalah gemar bermain musik. Jerome Pauline memiliki kegemaran bermain musik sejak kecil. Ia hobi bermain alat piano, gitar, hati yang termandi sedang penuh cinta. Tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Hobi tersebut bermula dari kebiasaannya menjadi pengiring musik pada saat ibadah di gereja. Jerome juga jago menyanyi dan suaranya tak kalah bagus loh. Yang keempat adalah bercita-cita menjadi Menteri Pendidikan. Seperti pada anak muda lainnya, Jerome Pauline memiliki cita-cita di masa depan. Siapa sangka jika ia ingin menjadi Menteri Pendidikan suatu hari nanti. Melalui cita-citanya, ia berharap dapat memberikan yang terbaik bagi negara tercinta untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia hingga mampu bersaing baik dengan negara lainnya. Yang kelima adalah mendapat beasiswa full di Jepang. Kegagalan dalam mendapatkan beasiswa full di Singapura tidak lantas membuat Jerome menyerah. Hal tersebut justru memicu semangatnya untuk mendapatkan beasiswa di universitas lain. Saat itu, Jerome mencoba mendaftar di Waseda University, jurusan matematika. Terapat dengan mengajukan beasiswa full dari Mitsubusan. Dan benar saja, berkat semangat dan kegigihannya, ia berhasil diterima kuliah di Jepang pada tahun 2016. Jerome Pauline menjadi satu dari 2 orang yang terpilih mendapatkan full scholarship untuk berkuliah di Waseda University, Jepang jurusan matematika terapan. Yang keenam adalah membuat konten inspiratif. Jerome kemudian dikenal berkat video-video di YouTube yang sangat edukatif dan diunggah dalam akun Nihongo Matapu. Nihongo Matapu berasal dari 2 kata, yaitu Nihongo yang berarti Jepang dan Matapu yang berarti mantap. Selain membagikan pengalaman hidup menjadi mahasiswa yang sedang merantau dan belajar di negeri matahari terbit, Jerome juga kerap mengunggah video-video tentang belajar bahasa Jepang. Iku eo. Kelompok kedua adalah kaki ku eko. Dan seterusnya ada sa, ta, na. Ada pula video-video tema receh seperti video reaksi orang Jepang ketika melihat cemilan Indonesia, serta reaksi cowok Jepang ketika melihat YouTuber
ataupun artis cewek Indonesia. Nihongo Matapu adalah jalan menuju kesuksesan seorang Jerome Pauline. Meskipun masih menjadi mahasiswa, penghasilan Jerome Pauline sangat besar hingga meraup jutaan rupiah hanya dengan lewat channel YouTube-nya. Yang ketujuh adalah aktif di media sosial. Jerome Pauline juga aktif menggunakan akun sosial medianya melalui laman Instagram. Ia kerap membuat lelucon di story bahkan di live Instagram. Di akun YouTube-nya, ia juga sering collab video bersama beberapa influencer Indonesia. Salah satu video collab yang disukai Jerome Pauline adalah video collabs-nya dengan Erika. Erika Ebisawa merupakan influencer Indonesia yang berada dalam satu manajemen dengan Jerome Pauline. Yang kedelapan adalah berhasil menerbitkan buku. Di tengah kesibukan menjadi mahasiswa, siapa sangka Jerome Pauline juga aktif menulis dan telah berhasil menerbitkan buku-buku bestseller. Buku berjudul Nihongo Matapu berhasil ia terbitkan pada tahun 2019 yang isinya menceritakan kisah perjuangan pendidikan serta awal mula Jerome Pauline merintis karir. Tak hanya itu, Jerome juga membagikan tips and trik memecahkan soal-soal matematika beserta penjelasan berbentuk PDF dalam buku Nihongo Matapu. Hal ini sejalan dengan pendidikan matematika terapan yang ia tempuh di negeri Jepang. Yang kesembilan, membentuk grup Waseda Boys. Selama berkuliah di Jepang, Jerome memiliki beberapa sahabat dekat dari kampusnya yang ia beri nama Waseda Boys. Waseda Boys terdiri dari 4 anggota. Di antaranya adalah Otsuka, Tomo, dan Yusuke. Meski berasal dari kampus yang sama, ternyata mereka berasal dari jurusan yang berbeda loh. Jerome Pauline sering mengunggah kebersamaan mereka di akun Instagram milik pribadinya. Mereka pun seringkali dilibatkan dalam pembuatan konten seperti mengeksplori negara Jepang, traveling, atau kuliner untuk channel YouTube Nihongo Matapu. Respon masyarakat di Indonesia sangatlah positif terhadap Waseda Boys. Bahkan mereka pernah mengadakan meet and greet di Indonesia dan mendapatkan antusiasme tinggi dari Indonesia. Lantas, bagaimana kehidupan dan fakta terkini Jerome Pauline di tahun 2021? Yang pertama, channel YouTube dengan 6 juta subscriber. Berawal dari keisengan dan mengunggah berbagai konten Jepang di channel YouTube miliknya, kini channel Nihongo Matapu telah berhasil memperoleh lebih dari 6 juta subscriber. Channel tersebut terus memperhatikan kemajuan yang signifikan dengan menyajikan video yang konsisten dan tetap edukatif. Ia juga memperoleh penghasilan setiap bulan melalui channel ini. Yang kedua adalah YouTube dan influencer sukses. Kini Jerome tinggal menikmati kesuksesannya sebagai seorang YouTuber dan influencer. Namanya yang semakin dikenal oleh banyak orang membuat Jerome mudah mendapatkan pundi-pundi uang meskipun ia belum lulus kuliah. Yang ketiga adalah masuknya ke dalam daftar Forbes 30 Under 30 Asia. Baru-baru ini Jerome Pauline dan sang kakak Jaehyun Panagian si Jabat masuk Forbes 30 Under 30 Asia. Mereka masuk ke dalam daftar penghargaan tersohor ini atas pencapaian mendirikan Q&A Group. Jerome yang aktif menyampaikan edukasi juga dinilai memberikan dampak baik bagi anak muda Indonesia di bidang akademis. Yang keempat adalah merambah bisnis kuliner dengan mendirikan Menanti. Viralnya nama Jerome Pauline juga tak berhenti di situ saja.
Pasalnya, baru-baru ini ia dan sang kakak juga merambah bisnis kuliner yang berfokus di minuman. Jerome juga membuka gerai bernama Menanti. Berawal dari keisengan menggabungkan teh dengan buah-buahan pada video yang ia buat di Jepang, gerai Menanti dibuka untuk pertama kali di Tomang, Jakarta Barat pada tanggal 10 April 2021. Bahkan puluhan cabang yang akan tersebar di berbagai daerah di Indonesia juga tempat dipersiapkan. Itulah biodata serta perjalanan panjang Jerome Pauline dalam meraih kesuksesannya sebagai YouTuber dan meraih beasiswa full Jepang. Meskipun ia berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, ia mampu menunjukkan bahwa ia memiliki prestasi dan kemauan untuk sukses. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.